pendiri agama Kristen, bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, Pak Yohanes kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen. Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu, Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea, maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Sedangkan nabi di Bani Israel itu, setiap satu nabi meninggal, diutus nabi yang baru lagi. Nah, setelah Nabi Isa wafat, ratusan tahun itu enggak diutus seorang pun nabi. Hasilnya apa? Hasilnya ajarannya itu lama-kelamaan udah berubah, teman-teman. Jadi, terjadi pencampuran atau sinkretisme antara agama pagan Romawi dengan agama Kristen atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ikhwan fillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang pendeta yang khutbah di depan jamaahnya dan menyebut bahwa Yesus bukanlah pendiri agama Kristen. Dan Kristen lahir ratusan tahun setelah Yesus wafat. Kita lihat aja videonya. Yesus tiada. Pendiri agama Kristen, bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, Pak Yohanes kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen. Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu, Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal. Nah, ikhwan fillah, di sini aku ingin menjelaskan yang dimaksud si pendeta ini sebagai Rasul Kristus adalah 12 Rasul Kristus yang di dalam Kristen disebut sebagai 12 Rasul Kristus dan di dalam Islam disebut sebagai Hawariyun atau kemudian pengikut Nabi Isa alaihi salam. Nah, ikhwan fillah, kita lanjut aja videonya. Tinggal sudah tidak ada di bumi lagi. Rasul lagi. Konstantin mensahkan, lihat salib di langit. Dia sahkan jadi agama Katolik. Nah, ini parah nih. Nah, ikhwan fillah, yang dimaksud Konstantin itu adalah Kaisar Konstantin di dalam Konsili Nisea. Jadi dalam Konsili Nisea itu Yesus diangkat sebagai Tuhan. Oke, kita lanjut aja. Kemudian muncul Martin Luther protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Oke, sahabat fillah, jadi itulah dia videonya. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya Yesus diangkat sebagai Tuhan itu baru ratusan tahun setelah wafatnya Yesus. Jadi udah jauh selama ratusan tahun, baru kemudian Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Nah, gimana ceritanya bisa kayak gini? Oke, kita lihat, simak penjelasan dari seorang mantan biarawati yang kini menjadi seorang ustazah. Berikut adalah videonya. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi.
325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea, maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Nah, ikhwan filah, itu adalah penjelasan dari Haji Irena Handono tentang hal ini. Nah, selanjutnya sahabat muslim semuanya, di sini aku ingin menjelaskan tentang sejarah Konsili Nisea. Jadi, Kristen itu muncul di tengah masyarakat Romawi yang beragama paganisme. Makanya kemudian Yesus atau Nabi Isa disalib. Kenapa? Karena sudah berbeda ajaran yang dibawa Nabi Isa dengan ajaran pagan ala Romawi. Ajaran tauhid Nabi Isa atau Yesus sudah mengalami perubahan karena ratusan tahun tidak ada nabi. Sedangkan nabi di Bani Israel itu, setiap satu nabi meninggal, diutus nabi yang baru lagi. Nah, setelah Nabi Isa wafat, ratusan tahun itu enggak diutus seorang pun nabi. Hasilnya apa? Hasilnya ajarannya itu lama-kelamaan udah berubah, teman-teman. Jadi, terjadi pencampuran atau sinkretisme antara agama pagan Romawi dengan agama Kristen atau agama ajaran Nabi Isa. Jadi ini bukan Kristen yang sekarang ya yang dimaksud, tapi Kristen atau ajaran Nabi Isa yang masih original itu sudah tercampur dengan sinkretisme agama pagan. Nah, buktinya apa? Bahwa agama Kristen ini sudah tercampur dengan paganisme. Tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran dua dewa, yaitu Dewa Matahari bangsa Roma yang dikenal sebagai perayaan Sols Invictus, Dewa Matahari yang tak terkalahkan, dan Dewa Mitras, yaitu Dewa Matahari kebenaran dan kebijaksanaan. Dalam Alkitab atau Bible tidak ditemukan walau satu ayat pun Tuhan maupun Yesus yang memerintahkan untuk merayakan Natal. Setiap tanggal 25 Desember ini adalah perayaan agama paganis atau penyembah berhala yang dilestarikan oleh umat Kristen. Dan selanjutnya adalah tentang Trinitas. Karena Trinitas sendiri itu asal-muasalnya, originalnya itu ada sejak zaman Babilonia kuno, yaitu Trinitas Babilonia yang menyebut bahwa Tuhan Bapa yaitu Namrud, Tuhan Anak yaitu Tamus, dan Tuhan Ibu yaitu Semiramis. Nah, kenapa sih bisa bercampur kayak gini? Yaitu karena setelah 300 tahun lebih Nabi Isa wafat, Kristen ini terus mengalami perkembangan dan menyebar. Tetapi Kristen ini menyebar di pemerintahan Romawi yang paganisme. Dan karena nggak diutus Rasul lagi, maka terjadilah perpecahan di kelompok Kristen. Jadi Kristen ini terpecah menjadi banyak kelompok dan banyak ideologi. Selanjutnya kita bahas tentang Arianisme versus Trinitas. Jadi Arianisme atau yang pengikutnya ini disebut sebagai Kristen Arius, ini adalah Kristen yang masih menganut monoteisme pada saat itu, yaitu menuhankan satu entitas atau yang kita umat Islam sebut sebagai tauhid. Dan ini juga sejalan dengan kemudian
dalam teologi Yahudi yang meyakini bahwa Tuhan itu satu, tidak ada yang namanya Tuhan Anak dan Tuhan Bapa, apalagi Roh Kudus. Nah, ajaran Arius ini berlawanan dengan Trinitas pada saat itu. Jadi Arius dan Trinitas ini kemudian saling berselisih pada saat itu. Nah, akhirnya Kaisar Konstantin pada saat itu membuat sebuah muktamar, yaitu Konsili Nisea, untuk membahas tentang dua pemikiran ini mana yang benar. Nah, karena Kaisar Romawi ini masih erat dengan paganisme, dan dia ini propagan, akhirnya yang dimenangkan adalah Kristen versi Trinitas, yang sudah tercampur dengan paganisme. Nah, selanjutnya, pada masa Kaisar Theodorus Agung, dibuatlah olehnya Konsili Oikumenis II di Konstantinopel. Karena ia ini sangat anti-Arius, maka konsili itu tegas menentukan bahwa Yesus sewujud dengan Bapa, Allah dan Roh Kudus pun sewujud dengan Allah. Tuhan dianggap punya 3 wujud, namun ketiganya jadi satu wujud, yang kita kenal sebagai Trinitas. Itu Kristen dengan teologi Trinitas dinyatakan resmi sebagai agama yang sah di Romawi. Siapa yang menentang akan ditumpas. Dan benar, sebuah institusi baru dibentuk khusus buat pekerjaan ini, namanya institusi akuisisi. Akhirnya pengikut Arius dibantai atau diusir dari Romawi dan buku-buku mereka dibakar. Dan akhirnya yang kita kenal sekarang adalah versi Kristen Trinitas, dan Kristen yang monoteisme sudah nggak ada lagi, teman-teman. Nah, ikhwan fillah, jadi itulah dia sejarahnya. Tentunya ini salah satu kajian ilmiah dari para teolog, dan pasti banyak pendeta yang tidak setuju tentang hal ini dan menganggap bahwa Arius itu adalah sekte Kristen sesat, dan itu hak mereka mau menyatakan seperti itu. Tapi sesuatu yang aneh adalah ketika manusia mengangkat seseorang menjadi Tuhan. Ya, kalian bayangin aja ya, gimana mungkin sekelompok manusia menentukan siapa Tuhannya, mengangkat seseorang menjadi Tuhan. Ini kan sangat-sangat tidak masuk akal gitu kan ya. Ini sama aja seorang RT mengangkat seseorang presiden. Mengangkat seseorang menjadi seorang presiden. Ini sangat-sangat nggak masuk akal sama sekali. Ya karena Tuhan itu posisinya lebih tinggi dari kita. Masa makhluk mengangkat sesuatu menjadi Tuhan? Ini sangat-sangat kemudian nggak masuk akal. Dan konsekuensinya jika kita menuhankan seorang manusia, maka banyak sekali hal-hal yang rancu. Masa Tuhan dilahirkan? Masa Tuhan kemudian berak? Masa Tuhan kemudian makan? Masa Tuhan kemudian bisa mati? Ini kan sesuatu yang aneh sekali. Tidak masuk dengan logika. Tapi ya begitulah doktrin dalam agama mereka. Tidak menggunakan logika, tapi hanya menggunakan perasaan saja. Nah, ikhwan fillah, yang terakhir, kita doain aja semoga saudara-saudara kita yang Kristen diberikan hidayah. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum.